Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desika Suryani Tias dengan nomor NPM 230428111024. Program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Merangin. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Perkembangan Belajar Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Iswandi MPD. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa soal mengenai perkembangan dan pertumbuhan belajar peserta didik dan menjelaskan mengapa menurut saya calon guru pendidikan dasar harus memahami perkembangan dan pertumbuhan peserta didiknya. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama. Pertama, jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik merupakan dua peristiwa yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan adalah proses perubahan fisik seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan lain-lain. Makhluk hidup yang dapat dinilai dan dapat dihitung sesuai perubahannya dan dapat berakhir sesuai dengan waktunya. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, kemampuan berbicara, gerak motorik, dan sejenisnya. Nah, jadi perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, kalau pertumbuhan bisa dilihat dengan kasat mata, sedangkan perkembangan terjadi di dalam diri individu. Soal yang kedua, aspek-aspek perkembangan peserta didik. Yang pertama ada aspek biologis. Aspek biologis berkaitan dengan perubahan fisik individu seperti perkembangan otak, tinggi badan, berat badan, dan perubahan hormon. Yang kedua ada aspek kognitif. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan dan pola berpikir individu dan kemahiran berbahasa serta cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Nah, contohnya seperti individu menghafal dan mengenali warna serta mengenali perintah. Nah, yang ketiga ada aspek sosial emosi berkaitan dengan perubahan hubungan individu dengan orang lain, perubahan emosi, perubahan kepribadian. Contohnya nih seperti bayi tersenyum ketika disentuh oleh orang tuanya dan balita menyerang teman mainnya. Apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan pada siswa? Nah, di sini terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu faktor nature, merupakan perkembangan peserta didik dini yang dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik bawaan yang diturunkan oleh orang tuanya. Yang kedua ada faktor nurture, merupakan perkembangan peserta didik yang dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman yang dialaminya, seperti pendidikan, rangsangan dari orang tua, dari teman sebayanya, dan kondisi sosial. Apa saja fase perkembangan yang dilalui oleh manusia menurut Sentrock dan Yusen? Nah, yang pertama ada fase pranatal, yang kedua ada fase bayi, yang ketiga ada fase kanak-kanak, yang keempat ada fase kanak-kanak tengah dan akhir, dan yang kelima ada fase remaja. Soal keempat, apa yang terjadi jika tugas perkembangan tidak tercapai oleh peserta didik? Jika tugas perkembangan tidak tercapai oleh peserta didik, maka anak akan mengalami kesulitan dalam menerima pengajaran dan akan menghambat proses pendidikan anak. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua tentang jelaskan kenapa calon guru pendidikan sekolah dasar perlu belajar memahami tentang perkembangan dan pertumbuhan belajar peserta didiknya. Jadi, menurut pendapat saya, dengan memahami perkembangan dan pertumbuhan belajar peserta didik akan membantu guru dalam menciptakan proses belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Guru juga mempunyai ekspektasi yang tinggi tentang peserta didiknya. Contohnya seperti
Guru akan tahu pada umur berapa muridnya mulai berpikir abstrak dan kreatif. Untuk hal itu, perlunya memahami perkembangan dan pertumbuhan siswa bagi seorang calon guru merupakan hal yang penting untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam setiap perkembangannya ataupun dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.